Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hari dari kelas manajemen H dengan NIM 34021900259. Di pertemuan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari Sistem Informasi Manajemen dengan materi yaitu tentang standar operasional prosedur atau SOP. Di mana di sini saya disuruh untuk menjelaskan pengertian menurut para ahli, 3 SOP menurut para ahli. Di sini saya mengambil pengertian dari Laksmi. Menurut Laksmi tahun 2008, standar operasional prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Sedangkan menurut para ahli yang lain di sini ada menurut Insani 2010. Menurut Insani 2010, SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibuktikan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran, tempat penyelenggaraan waktu pelaksanaan, dan individu-individu yang terlibat di dalam aktivitasnya. Pengertian ketiga saya mengambil dari Tipco Atmoko pada tahun 2011. Menurut Tipco Atmoko 2011, standar operasional prosedur atau SOP adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintahan dan pemerintahan, non-usaha dan ataupun usaha, yang berdasarkan pada administratif, induktor teknik, dan prosedur kerja. Prosedur sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Soal nomor 2, di sini saya diperintah untuk mencari manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Adapun manfaatnya, menurut pemaparan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Permenpan nomor 21 M-11/2008, manfaat SOP secara umum bagi organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai standarisasi langkah yang digunakan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan yang terjadinya kesalahan. SOP membantu staf menjadi mandiri
dan tidak bergantung pada intervensi manajemen sehingga dapat meminimalisir keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasi tanggung jawab tertentu ketika melaksanakan tugas. Selanjutnya, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret guna memperbaiki kinerja serta membantu memberikan evaluasi terhadap usaha yang dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan-bahan training yang bisa membantu pegawai baru agar dapat cepat melaksanakan tugas. Yang selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi yang efisien dan berkala secara baik, menyediakan panduan untuk setiap pegawai di unit pelayanan dalam melakukan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas pada pemberian pelayanan. Yang terakhir, yaitu membantu pelaksanaan terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan sebuah pelayanan, menjamin proses pelayanan tersebut tetap berjalan secara baik dan dalam berbagai situasi. Adapun fungsi dari SOP tersebut antara lain, di sini saya mengambil dari internet, konsistensi berfungsi, fungsi untuk yang pertama SOP bagi bisnis yaitu konsistensi. Hal ini dikarenakan bahwa dengan kamu melakukan SOP secara konsistensi ketika mengerjakan segala tugas maupun aktivitas tertentu, maka konsistensi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas yang telah diberikan. Yang kedua, reduksi kesalahan. Fungsi kedua SOP bagi bisnis yaitu reduksi kesalahan. Standar operasional prosedur yang telah ditulis tersebut mencakup serangkaian perintah atau instruksi untuk melaksanakan tugas selama tim atau individu melakukan tugasnya sesuai dengan yang tertulis, maka terdapat peluang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga, komunikasi. Fungsi ketiga dari SOP bagi bisnis yaitu komunikasi. Alasannya, suatu perusahaan membutuhkan SOP bagi tim maupun individu, yaitu untuk kebutuhan komunikasi dengan evaluasi yang dilaksanakan pada prosedur operasi, diperbaharui proses, dan setiap pembaharuan yang membutuhkan pelatihan baru, memperbarui SOP untuk memberikan sebuah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan proses kepada karyawannya. Tambahan fungsi SOP diantaranya yaitu yang pertama, melancarkan tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak.
Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, diminta untuk menjelaskan tujuan dari SOP sendiri. Tujuan dari SOP sendiri yaitu sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja dan sekaligus membangun kualitas. Secara umum, SOP bertujuan untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Tugas yang terakhir yaitu kita disuruh untuk mencari 5 contoh SOP perusahaan. Di sini saya mengambil contoh SOP perusahaan pengatur aktivitas kontraktor perusahaan, di mana kita mengetahui terima invoice order yang harus disegerakan. Jadi pengiriman barang harus disegerakan. Di sini diterangkan langkah pertama yang dilakukan hubungan pabrik dengan prioritas order. Terus ke pengadaan normal dilakukan pengecekan kesediaan barang di gudang ke sini, terus mengetahui apakah barang yang diorder oleh konsumen barangnya ready atau tidak. Di sini terdapat kotak. Masukkan daftar prioritas pengadaan ke sini, terus masukkan daftar prioritas pengiriman, terus langkah terakhir terjadinya pengiriman. Yang ini contoh yang kedua, SOP pelayanan publik, arus proses kerjasama jasa layanan teknis Balai Besar Industri Argo. Bisa dilihat. Yang selanjutnya ini di PT Setia Abadi terjadi penerimaan SOP bahan baku di gudang oleh staf gudang. Yang pertama ada di STAR, penerimaan nota, pengecekan barang sesuai apa tidak, terus keterima info ketidaksesuaiannya, terus ganti barang, membuat laporan pengecekan, setelah membuat laporan hasil pengecekan, dan endingnya bisa dilihat apakah barang baku layak digunakan atau tidak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.